Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Lilik Nur Indasari, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi teks eksplanasi. Nah, apakah Ananda pernah membaca ataupun mendengar suatu teks yang berisi tentang suatu fenomena ataupun suatu peristiwa? Misalnya, fenomena alam ada seperti pada gambar berikut. Ya, ada pelangi, kemudian ada letusan gunung berapi, ada hujan, tsunami, dan masih banyak lagi peristiwa yang lainnya. Atau fenomena sosial, misalnya yang tengah menjadi perbincangan masyarakat itu ada kelangkaan minyak goreng yang disebabkan oleh tingginya harga minyak goreng tersebut. Kemudian ada fenomena kelangkaan BBM, virus corona. Kemudian ada juga fenomena konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian ada juga fenomena budaya, yang termasuk ke dalam fenomena budaya itu ada wayang, batik, tari-tarian, dan lain sebagainya. Jika pernah membaca, itulah yang sering kita sebut dengan teks eksplanasi. Lalu, apakah teks eksplanasi itu? Jadi di sini sudah mulai paham ya apa itu teks eksplanasi? Ya, benar. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan atau teks yang memberikan penjelasan. Tetapi tunggu dulu, apa yang dijelaskan di dalam teks ini? Nah, sebelum kita membahas teks eksplanasi lebih dalam, kita harus tahu dulu apa tujuan dari kita mempelajari teks eksplanasi. Nah, jadi tujuannya adalah ketika kita mempelajari teks eksplanasi, yaitu agar kita mengetahui bagaimana suatu fenomena itu kok bisa terjadi. Kemudian apa akibatnya dan apa penyebabnya. Nah, fenomena alam tadi contohnya, bagaimana proses terjadinya gunung meletus. Kemudian apa penyebabnya, serta apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Lanjut ya, kita langsung masuk ke dalam materi pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi tadi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa budaya, ataupun peristiwa-peristiwa lain beserta sebab dan akibatnya. Nah, tentu saja teks eksplanasi ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Nah, coba bayangkan, misalnya kita tidak tahu nih proses terjadinya pelangi. Kita bisa saja seperti orang zaman dahulu yang mengetahui bahwa pelangi itu terjadi karena adanya 7 bidadari yang turun dari kayangan. Mereka beranggapan bahwa di ujung pelangi itu ada bidadari yang sedang mandi. Atau ada pula yang beranggapan bahwa ketika kita mengikuti ujung pelangi, maka kita akan mendapatkan sebuah tong emas. Nah, itu kan tidak benar, sebab itu hanyalah dongeng belaka. Begitu juga dengan fenomena-fenomena lainnya. Kalau kita tidak mengetahui asal-usul atau seluk-beluk dari fenomena tersebut, maka kita akan terjebak di dalam berita bohong atau hoax. Lanjut. Tadi pengertian sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi ciri-ciri teks eksplanasi. Yang membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain, yang pertama ciri-cirinya adalah teks eksplanasi memiliki struktur. Ada 3 struktur di dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, kedua adalah urutan sebab akibat, dan yang ketiga adalah interpretasi. Ciri yang kedua adalah informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi karena kita ingin menjelaskan sesuatu berdasarkan kenyataan atau apa adanya, maka harus didasarkan pada fakta yang ada. Kemudian selanjutnya ciri yang ketiga adalah faktual, berisi informasi keilmiahan.
Artinya, teks eksplanasi ini didasarkan pada fakta-fakta atau bukti ilmiah. Nah, contoh tadi, misalnya pelangi itu terjadi bukan karena adanya 7 bidadari yang turun dari kayangan, bukan ya? Misalnya seperti itu kan sama saja dengan cerita-cerita di film fantasi. Padahal secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan, melansir dari laman National Geographic, di dalam ilmu fisika, pelangi dapat dikatakan sebagai peristiwa penguraian atau pembiasan. Nah, pembiasan ini merupakan proses penguraian satu warna menjadi beberapa warna yang seringkali kita sebut Meiji-ku Hibiniu. Adakah yang tahu terdiri dari apa saja sih warna Meiji-ku Hibiniu itu? Ayo. Ya, benar. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, kemudian ungu. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah bahwa teks eksplanasi ini tujuannya hanya untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Artinya, isi dari teks eksplanasi ini hanya informasi, tidak untuk mengajak ataupun memujuk pembaca. Kemudian yang kelima atau ciri yang terakhir adalah memberikan penanda urutan. Di dalam teks eksplanasi, penanda urutan biasanya ditandai dengan penggunaan kata pertama, kedua, kemudian, selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ciri-ciri teks eksplanasi. Baik, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Tadi sudah kita singgung sedikit ya di bagian ciri-ciri. Ada yang bisa menyebutkan apa tadi strukturnya? Ya, benar. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum itu kita ibaratkan, misalnya Ananda adalah siswa baru di SMP Negeri 10. Nah, tentu saja yang pertama harus Ananda lakukan adalah melakukan perkenalan kepada guru, kepada teman, dan yang lainnya. Begitu juga dengan teks eksplanasi. Yang pertama tadi adalah pernyataan umum. Jadi pada bagian pernyataan umum ini berisi tentang pengenalan topik atau materi yang akan disampaikan di dalam teks tersebut. Jadi biasanya pernyataan umum itu seperti pembukaan. Di situ dijelaskan terlebih dahulu apa itu pelangi atau apa itu virus corona dan lain sebagainya. Jadi pada pernyataan umum ini biasanya berisi pengertian ataupun definisi dari topik tadi. Kemudian ciri yang kedua adalah urutan sebab akibat. Jadi pada bagian ini itu dijelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Kemudian apa dampaknya bagi kehidupan. Nah, di dalam urutan sebab akibat akan dijelaskan secara rinci bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Misalnya tadi yang sudah kita jelaskan, fenomena pelangi. Bagaimana sih awalnya kok bisa ada pelangi? Kemudian apa saja yang dibutuhkan agar bisa tercipta warna pelangi yang terdiri dari Meiji-ku Hibiniu? Struktur yang ketiga adalah interpretasi. Nah, interpretasi di sini merupakan struktur penutup dari teks eksplanasi yang berisi tentang kesimpulan mengenai fenomena yang kita bahas dari awal hingga akhir. Itu tadi untuk struktur teks eksplanasi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama untuk kaidah kebahasaan tadi adalah bahwa teks eksplanasi itu bersifat umum atau generik. Maksudnya, apa yang disampaikan di dalam teks eksplanasi ini tadi sifatnya umum. Misalnya, kita membahas tentang letusan gunung berapi. Jadi yang kita bahas letusan gunung berapi secara umum, bukan letusan gunung Semeru, bukan letusan gunung Krakatau, atau yang lainnya. Jadi bukan letusan gunung Merapi yang terjadi pada suatu tempat, bukan ya. Jadi secara umum, letusan gunung berapi itu apa? Penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fenomena yang lain, misalnya virus corona.
bukan virus corona yang terjadi atau yang terdapat di Riau, bukan virus corona yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, bukan. Tetapi virus corona secara keseluruhan itu apa dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah biasa menggunakan istilah ilmiah. Nah, karena tadi sifat teks eksplanasi adalah sifatnya berisi fakta-fakta atau bukti-bukti ilmiah, maka di sini juga kaidah kebahasaannya tentu terdapat istilah-istilah ilmiah. Misalnya di dalam fenomena terjadinya pelangi. Dan di situ pasti ada istilah spektrum, kemudian ada istilah refleksi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, struktur teks eksplanasi adalah menggunakan konjungsi waktu dan konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi waktu sendiri itu biasanya ditandai dengan penggunaan kata yang pertama, kedua, selanjutnya, seterusnya, dan sebagainya. Sedangkan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat itu biasanya ditandai dengan penggunaan kata sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Baik. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang keempat adalah teks eksplanasi menggunakan verba material dan juga verba relasional. Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik, misalnya memasak, menulis, menggunting, mencubit, dan lain sebagainya. Kemudian, verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Misalnya, penggunaan kata merupakan, adalah, ialah, yaitu, dan sebagainya. Kemudian ciri kebahasaan yang kelima adalah teks eksplanasi menggunakan justifikasi atau alasan sehingga sesuatu yang didasarkan pada kausalitas tadi adalah benar adanya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran mengenai teks eksplanasi ialah bahwa teks eksplanasi itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dengan teks eksplanasi itu akan membuat kita senantiasa untuk mencari informasi yang sesuai dengan fakta atau sesuai dengan bukti-bukti ilmiah. Jadi kita tidak mengada-ngada, kita tidak terjebak di dalam berita bohong atau hoax. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks eksplanasi. Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada semua keluarga, teman, sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.